Bercerita dengan ibu pendeta itu terlalu santai. Masuk kita ibu pendeta. Masuk. Kenapa apa? Bagi pasangan muda-mudi, jangan berpikir dan berupaya untuk bagaimana kita membahagiakan pasangan kita. Tetapi yang paling penting adalah marilah kita berupaya dan kita berusaha untuk melalui hubungan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mama berharap bahwa apa yang Mama sampaikan bisa menolong untuk memberikan pertimbangan dan jalan keluar untuk masalah yang kakak berdua hadapi. Sabar, Desi. Yang, kamu di mana? Yang itu kapan ini? Deng mak pendeta tuh. Oh, yang kita piko bercurhat tuh. Nah, itu kenapa Kak Ega? Sebuat keputusan. Kan so ada dasar toh. Kalau saya susun bisa le. Karena LDR toh. Kalau mau lanjut lebih baik pokoknya berhenti sa. Karena kalau mau lanjut kayaknya itu toksik semua. Itu suka Ega. Pokoknya yang mak pendeta omong semua di kita dua yang itu kapan? Bisa kayak ingat terus. Pokoknya yang mak pendeta omong semua itu semua betul. Kayak kita ada di jalan yang salah. Itu suka Ega. Jadi ya saya juga kayaknya sonde jauh berbeda dengan Kak Ega. Makanya saya mau angkat keputusan untuk berhenti Jo. Iya. Tapi kalau susah senap apa Kak Ega? Pasti Tuhan tolong kita. Kekuatan itu datang dari Tuhan. So, mak pendeta juga kita berdoa dengan mak pendeta juga. Iya. Kalau ada apa-apa, kalau sonde berani cerita di saya, langsung di mak pendeta. Sama pendeta tuh santai, jadi Ega apa-apa. Asal jangan yang ada jam pelayanan. Siap-siap. Lanjut susu. Oke Kak Ega. Tadi saya mau tanya itu sa. Makasih. Iya, makasih juga. Naro telepon itu aro. Telepon. Halo, Iya, ada di mana? ini baru pulang Kak. Ke mana? Oh iya, bisa ketemu kok? Sekarang? Iya, sekarang. Iya, bisa. Iya. Oke. Sore. Wih, tumben ini sore datang. Duduk udah jauh dari saya. Iya Ada Kak. apa? Iya Kak, memang kita harus berjauhan. Mamanya kenapa kalau sampai begini? Karena memang kita harus berhenti Kak sekarang. Saya sangat sanggup lah dengan Kak Pusifat selama ini. Dan saya benar-benar capek ini kali. Kamu terima kok sonde, kita berhenti sekarang. Memangnya sesalah apa kalau sampai minta berhenti? Kak Son sadar Kak salah selama ini. Kani selalu batasi sapu segala hal. Kena perempuan siapa saja su capek. Supaya lu tahu ya, dalam pacaran ini lu harus terima saya apa adanya. Nah, kakak menuntut saya untuk terima, sedangkan kakak sendiri son mengerti saya, son de terima saya dengan satu pelayanan dan segalanya. Dan kita harus berhenti sekarang. Oke, kalau lu mau begitu kita dua berhenti sekarang. Semoga lu dapat yang lebih baik. Lu lihat toh, saya sudah dapat yang lebih baik dari lu. Oh, itu Kanus mantan yang Kanus bilang Kanus paling sayang tuh kok. Oh, yang itu so. Ini di mana aku telepon nomor san aktif?
Situ hari Desi ini kita telepon dia, satu kali langsung angkat. Ini kita telepon, nomor son aktif, sekarang sibuk terus. Sayang, lihat sini dulu. Sabar, saya masih balas chat di WA dong nih. Kok itu barang terlalu penting apa? Kalau nih kita duduk meja, dulu terlalu bermain HP. Sabar sedikit, ini yang terlalu penting nih Kanus. Kok itu barang terlalu penting apa? Hei Kanus, nih berani mas parak saya begini nih. Saya paling suka laki-laki yang kasar dengan saya begini. Mending kita berhenti su. Kanus tuh seharusnya bisa menghargai saya sedikit. Saya pikir Emi lebih baik dari Desi, padahal saya yang salah. So saya tes telepon dia. Semoga dia terima. Halo Des, ada di mana? Ada sibuk kok? Kalau sen sibuk, nah kita dua bisa ketemu. Sekarang ya Des? Oke, makasih. Jadi kenapa Kak telepon saya dengan sore-sore? Soalnya Desa ajak lu nih dengan maksud kita dua bisa omong baik-baik kok. Kita dua bisa balik. Nah Kak, soal dekat dengan Kak Emi lah. Ih, jangan ngomong itu Des. Terus sekarang Kakak mau kemana? Saya mau minta balikan dengan Des. Kemana ya Kak? Kalau saya jujur ada hati, ini saya juga masih sayang Kanus, bahkan masih sangat sayang. Hanya itu suka, maksudnya perempuan mana ini yang mau bertahan dengan laki-laki pesifat yang membatasi dia di dalam segala hal. Apalagi Kak tahu saya ini kan biasa pelayanan. Nah kalau Kak batasi, otomatis yang saya pilih itu saya akan pilih untuk melayani kayak begitu. Tapi karena kalau Kakak mau kita dekat kembali, saya bisa terima Kakak, tapi dengan alasan Kak son boleh batasi satu pelayanan lah. Kalau dulu Kak batasi, saya mohon ini kali jangan lah kayak begitu. Karena Kak kalau batasi, maksudnya kasihan, misalkan biasanya pelayanan. Tapi karena kalau kita dekat dan itu membatasi, yang kema pendeta omong itu memang semua maksudnya semua yang pendeta omong itu betul kayak begitu. Kita pacaran harus pacaran yang saling memotivasi, pacaran yang benar. Nah karena Kanus mau begitu, ini kita bisa terima pendeta. Kau berdoa? Bisa. Oke, mantap. Shalom. Shalom. Mari masuk. Kakak berdua apa kabar? Baik, Mak. Puji Tuhan. Ada yang bisa Mama bantu kok? Ini kedatangan Kanus. Hari yang akan datang itu, Mak, kan ada sedikit masalah dengan Kanus. Terus kami juga sempat berhenti. Mungkin jeda beberapa waktu. Ini ternyata Kanus dia sonde ini, Mak. Maksudnya dia belum menemukan orang yang pas kayak begitu, yang kayak saya dia bilang. Jadi akhirnya ini dia bilang dia mau dekat kembali dengan saya, dan saya jujur Mak, saya memang masih sayang Kanus. Jadi akhirnya kami dua sepakat kalau kami dua dekat, dalam arti ini kami harus pacaran yang benar kayak begitu. Terus ini Kanus juga bilang dia juga tidak akan batasi satunya pelayanan, dan apa yang saya buat itu saya akan batasi kalau itu untuk menyenangkan Tuhan kayak begitu. Baik, jadi dari Nona Desi katakan tadi itu, apa benar dari Kakak Nus sudah sadar terus mau bertobat dengan sungguh-sungguh kah? Iya, Mak, saya susah sadar, saya benar-benar mau bertobat. Oke. Jadi kakak berdua memang dinamika berpacaran orang muda itu kompleks. Ada saat dimana buat kita senang, kita bahagia, kita bersuka cita. Tapi ada saat juga dimana pasangan kita bisa buat kita menangis. Kita sedih, kita sakit hati. Bahkan kita berpikir yang lebih dari itu. Tapi puji Tuhan karena hari ini
dalam kedewasaan kakak berdua datang ke mama dalam sebuah pengakuan bahwa kakak berdua mau perbaiki hubungan ke depan untuk lebih baik lagi. Dalam hal menjalin hubungan dengan lawan jenis sesuai dengan kehendak Tuhan. Pacaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kakak Nus sudah sadar, sudah menyesal, dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, mama mau bilang kepada kakak Nus bahwa pertobatan yang sejati itu tidak hanya sekedar kita berjanji. Kita berjanji di bibir mulut kita bahwa saya ingin bertobat. Karena ada beberapa pentahapan yang harus dilalui ketika kita bilang bahwa kita mau bertobat. Sebelum mama bicarakan tentang tahapan-tahapan itu, ada satu ayat firman Tuhan yang mungkin bisa menolong kakak berdua, secara khusus untuk kakak Nus. Firman Tuhan itu terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi mama bersyukur karena dalam dinamika berpacaran kakak berdua ada tahap di mana kakak berdua mau untuk memperbaiki hubungan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan juga menghendaki setiap orang-orang muda untuk berubah. Berubah yang dimaksud adalah dari kehidupan yang fana atau kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan hidup baru untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah, sehubungan dengan pertobatan sejati itu ada beberapa pentahapan. Nah, pentahapan yang pertama itu harus dimulai dengan kesadaran akan dosa. Terkadang ketika kita berbuat dosa, kita sebagai orang beriman kita tidak sadar. Tetapi puji Tuhan karena dalam perjalanan hubungan percintaan kakak berdua cepat sadar, baik itu dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki kakak Nus sendiri. Jadi yang pertama itu kesadaran akan dosa itu penting. Yang kedua, kita harus menyesal. Setelah kita sadar, kita harus menyesali dosa kita. Kemudian kita harus mengakui dengan sungguh akan segala dosa-dosa kita. Sesudah itu kita harus berkomitmen bahwa kita harus membenci dosa. Membenci dosa dalam artian bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa. Setelah kita membenci dosa, kita juga harus menjadi pribadi yang malu untuk tidak lagi berbuat dosa. Jadi kita belajar dari kesalahan yang lalu untuk menjadi lebih baik lagi di saat ini dan untuk ke depan. Dan yang terakhir, harus ada aksi. Harus ada aksi. Jadi yang tadi awal mama bilang bahwa pertobatan yang sejati itu tidak hanya sekedar dalam ucapan di bibir mulut, tapi dibutuhkan aksi nyata, baru disebut sebagai pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati itu harus kita berubah dalam pola pikir kita dan juga perubahan hati kita. Mungkin pengalaman di masa lalu kakak berdua sering bertengkar, tidak mendukung satu dengan yang lain dalam dunia kerja, dunia pelayanan. Pacaran itu bukan menguasai atau menjadikan pasangan kita itu milik kita seutuhnya, tapi ada saat di mana kita memberi ruang bagi dia untuk berkarya. Kita mendukung dia, kita memotivasi dia untuk saudara berdua, kakak berdua bisa menjalin hubungan dengan sehat
sesuai dengan kehendak Kristus. Dan yang paling terakhir yang mama mau bilang kepada kakak berdua bahwa tidak semua orang diberi kesempatan kedua oleh pasangan yang dia cintai. Jadi kalau Nona Desi kasih kesempatan kedua untuk kakak Nus, itu berarti bahwa kesempatan kedua itu untuk memperbaiki hubungan lebih baik. Bukan berarti untuk menjaga agar hubungan berpacaran kakak berdua itu tetap aman. Harus ingat itu. Iya. Karena itu kesempatan kedua itu adalah hadiah, dan berusahalah supaya tidak ada lagi kesempatan ketiga. Mungkin itu saja yang mama bisa bagikan kepada kakak berdua, dan kita bisa doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang terus menyadarkan dan mengingatkan kami tentang pentingnya kami berubah oleh pembaharuan budi-Mu, sehingga semakin hari kami semakin serupa seperti Kristus. Kedua orang hamba-Mu ada bersama di sini. Mereka berjanji, mereka berkomitmen untuk dalam menjalani hubungan percintaan, mereka ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah mereka, dan biarlah pimpin sertai kedua orang hamba-Mu ini, sehingga kehidupan mereka dalam masa muda benar-benar memuliakan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya baik, Mak. Terima kasih untuk semua. Kami pamit. Okay.